yang kami sayangi, serta yang kami banggakan, teman-temanku, siswa-siswi SD Muhammadiyah Pakal Yogyakarta, serta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan berbahagia ini, izinkanlah saya, Azam Fadila Pradana, selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara Syawalan siswa-siswi SD Muhammadiyah Pakal Yogyakarta pada tahun 2021 yang bertepatan pada tanggal 16 Syawal 1442 Hijriah. Acara yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, kalam ilahi. Yang ketiga, sambutan Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Pakal Yogyakarta. Yang keempat, ikrar syawalan. Yang kelima, mendengarkan doa. Dan acara yang terakhir atau acara yang keenam adalah penutup. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Hadirin dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita mengucapkan basmalah, acara pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Acara yang kedua adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh teman kita Muhammad Mirza Raid Kurniawan yang membacakan Quran surat An-Nazi'at. Kepada Mas Mirza dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yauma tarjufur radifah tadba'uha ar-radifah qulubun yauma idin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah aida kunna idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah wa innama hiya zajratun wahidah fa idahum bisakhirah hal ataka hadisu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahu al-ayatal kubra fakadzdzaba wa asa thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadhahumullahu lakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha a'antum ashaddu khalqan amis sama' banaha rafa'a syamkaha fasawwaha wa aqtasha lailaha wa akhraja duhaha
والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يراه فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى يسأل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Ya, kamu situ. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Acara yang ketiga adalah sambutan Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Pakel Yogyakarta, Ibunda Novia Nuriani, SIP MPD. Kepada beliau, Ibunda Novia Nuriani, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rani selaku PLH SD Muhammadiyah Pakel yang kami hormati, Bapak Ibu guru sekalian yang juga mendampingi anak-anak pada sore hari ini. Kemudian juga Kak Bimo yang kami hormati, ayah bunda sekalian yang berbahagia, serta anak-anakku yang soleh-solehah, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Sudah mandi? Sudah sholat asar belum? Sudah ya, insya Allah ya. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabi ajmain. Anak-anakku sekalian, pada sore hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali walaupun masih melalui daring ya, masih melalui Zoom. Tapi alhamdulillah Bunda Novi lihat anak-anak semua sehat-sehat. Insya Allah, Allahumma amin ya. Sehat ya nak ya, tetap semangat. Dan marilah kita senantiasa mensyukuri karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan senantiasa yang pertama tetap menjaga sholatnya. Yang kedua, jangan lupa ngajinya ya. Tadi alhamdulillah luar biasa MC-nya, kemudian tadi tadarusnya, luar biasa sekali anak-anak. Nah, yang ketiga juga anak-anak jangan lupa selalu membantu kedua orang tua menjadi anak-anak yang soleh, solihah, dan berakhlakul karimah. Ya, anak-anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini, ayah bunda, bapak ibu guru sekalian, kami mewakili sekolah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita menjadi umat ataupun hamba yang bertakwa. Nah, anak-anakku dan juga Bapak Ibu guru, ayah bunda sekalian, kalian yang saat ini
Ya, masih bulan Syawal, barangkali masih ada yang melaksanakan puasa Syawal ya. Monggo silahkan. Anak-anak yang belum tapi berniat akan melaksanakan puasa Syawal, alhamdulillah ini kita masih ada waktu ya. Selanjutnya kepada anak-anakku kelas 6, alhamdulillah kemarin kalian telah melaksanakan ataupun menempuh ASPD. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik. Allahumma amin. Dan anak-anakku yang kelas 1 sampai dengan kelas 5, kalian sedang menempuh PAT. Apa itu, Nak? Apa ya? PAT ya? Penilaian akhir tahun. Nanti kalian sudah sebentar lagi akan naik kelas. Yang kelas 1 naik kelas 2, kelas 2 naik kelas 3, kelas 3 naik kelas 4, kelas 4 naik kelas 5, dan kelas 5 naik kelas 6. Mudah-mudahan kalian juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan juga anak-anakku jangan lupa tetap menjaga prokesnya. Ya, belajar sungguh-sungguh, hormat dan patuh pada orang tua, Bapak Ibu guru ya. Jangan lupa ngajinya. Dan kepada Kak Bimo, terima kasih sekali sudah berkenan bergabung dengan SD Muhammadiyah Pakel Yogyakarta. Kami mohon anak-anak nanti bisa mendengarkan tausiahnya ya dari Kak Bimo dan kita bisa melaksanakan apa-apa yang menjadi pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Kak Bimo nanti. Baik anak-anakku, SD Muhammadiyah Pakel Yogyakarta is the best. Ya, semangat selalu, jaga prokesnya, tetap semangat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa anak-anak, tetap semangat. SD Muhammadiyah Pakel banyak sekali prestasi-prestasinya. Kemarin Ananda banyak yang mendapatkan kejuaraan ya, baik dari mualimin, kemudian dari kejuaraan yang lainnya. Alhamdulillah menjadi motivasi bagi kita semuanya. Kepada ayah bunda, terima kasih sekali sudah berkenan mendampingi putra-putri kita selama PAT dan selama belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mendengarkan inti dari syawalat siswa-siswi SD Muhammadiyah Pakel Yogyakarta berupa dongeng yang akan disampaikan oleh Kak Bimo. Kepada Kak Bimo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilihat dari ekspresi tampak di layar, semangat kalian. Salamnya bagus, suaranya keren. Salam akan kakak ulang supaya kalian tambah semangat, tambah pahalanya, dan tambah greget acara kita ya. Yuk, salam indah dijawab dengan semangat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kompak banget ucapan salam kalian ya. Nabi Muhammad SAW biasanya kalau ceramah, kalau khutbah
Yang penting-penting tuh salamnya 3 kali. Disalamin salatin. Supaya pahalanya makin banyak. Dan Nabi Muhammad suka karena kita meneruskan sunnah-sunnahnya, tradisi baiknya. Salam akan kamu ulang sekali lagi. Dengan salam gaya anak-anak Palestina yang menggelegar semangat dan gembira. Coba, seperti apa jawaban kalian? Beda nih salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, Rabbil alamin. Jawaban salam yang sangat mengesankan, istimewa dari lisan anak-anak siswa-siswi SD Muhammadiyah Pakel yang plus kehebatannya, ya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang sangat kakak muliakan Ibunda Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Pakel, rangkaian. Saya doakan banyak prestasinya. Saya doakan semakin menjadi teladan sekolah dasar se-Yogyakarta dan Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Hari ini sungguh senang, bahagia. Saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan tausiah dan dongeng atau kisah ya hari ini ya. Nah, tentu saja dalam rangka mensyukuri setelah kita semua menjadi pendekar Ramadan yang menang. Kita berhasil kalahkan hawa nafsu. Kita taklukkan setan-setan yang mengajak kita jadi buruk budi akhlak pikiran. Dan kita menjadi orang-orang yang merupakan pemenang pendekar Ramadan yang hari ini Syawal, artinya meningkat lebih baik. Alhamdulillah, oh syukur Allah, aku selamat. Alhamdulillah, semua selamat. Alhamdulillah, syukur Allah, rahmatmu untukku. Indonesia ini teman-teman semuanya luas sekali. Dari Sabang sampai Merauke, siapa yang pengen keliling Indonesia? Yang angkat tangan saya doakan cepat bisa keliling Indonesia, paling cepat hajinya, paling kaya, paling cepat kehidupan. Amin, amin, amin. Siapa yang pengen ke Indonesia? Keliling dunia, keliling kota suci, Mekah, Madinah, Yerusalem, Masjid Aqsa.
Insya Allah, kakak doakan pada sore hari ini semuanya menjadi orang-orang hebat dan menjadi teladan cahaya bagi generasi berikutnya. Insya Allah. Dari barat sampai ke timur, dari Sabang sampai Merauke, ternyata luas sekali. Pak Bimo ini sudah pernah keliling Indonesia dari Sabang sampai Papua, ya, Aceh sampai Papua. Tinggal Gorontalo Kupang deh yang belum, tinggal 2 aja pokoknya semua. Wah, ternyata kalau kita terbang dengan pesawat terbang kecepatannya 800 km per jam, dari Sabang ke Merauke perlu waktu 8 jam non-stop penerbangan. Bahkan 9 jam non-stop penerbangan. Berarti itu adalah seperti melewati 22 negara yang ada di benua Eropa. Wow, amazing. Luas banget Indonesia itu. Sama dengan terbang non-stop dari negeri Qatar ke Inggris. Kakak pernah ke Qatar loh, dari Indonesia, generasi berikutnya. Ada yang saya doakan di antara kalian jadi rektor UGM, rektor UNY, jadi menteri keuangan, amin ya. Ada yang jadi guru besar psikologi, ada yang jadi ketua MUI, jadi pengusaha, pemilik showroom mobil besar. Insya Allah, sekolah ini menghasilkan para pemimpin seperti kalian, kelak akan menjadi solusi bagi kemajuan bangsa kita. Semua masalah kita beres. Selatan ke utara terbangnya 4 jam non-stop, sama dengan melewati 9 negara di Eropa. Nggak main-main nih, jadi pemimpin bangsa Indonesia. Harus jadi orang-orang yang berpikiran maju, langkah maju, sehingga Indonesia terus kehidupan berbangsa, negara beragamanya terus berkemajuan. Ya, insya Allah. Ya. Tak lupa kita ucapkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya menyebut nama Nabi Muhammad tuh nggak sholawat. Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yuk, kalau kakak bilang nama Nabi Muhammad, sholawatnya bukan nyanyi ya, sholawatnya ucap Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Nabi Muhammad, bagus. Nabi Muhammad, oh iya, ya. Kalau Nabi Ibrahim, alaihi salam. Nabi Isa, alaihi salam. Nabi Yusuf, waalaikumsalam. Kalau Kak Bimo, wassalam enak aja ya. Emang aku jenazah atau wassalam? Awas yang bilang wassalam. Nanti malam aku takut-takuti. Saya berubah jadi pocong warnanya pink. Gambar LOL lagi. Unyu banget. Malah dilemparin batu ya. Nabi Ismail lempar setan. Na'udzubillahi min dzalik. Kawan-kawan semuanya, tak lupa sholawat salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita cintai, yang kita teladani, kita ikuti semua perintahnya, kita tinggalkan larang-larangannya. Karena kita apa? Warga Muhammadiyah, yang artinya orang-orang yang setia mengikuti langkah jejak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melestarikan, memajukan ajarannya di kehidupan dunia ini. Insya Allah, semoga istiqomah. Ya, sudah lama saya tidak jumpa dengan kalian semuanya. Kalau begitu izinkan ya, bagi yang belum kenal, kenalan dulu, boleh kan? Ya, yuk kita kenalan. Dihafalkan nama saya ya. Ayo, yang hafal nama saya dapat hadiah handphone terbaru. Wah, merek Swallow kalau ada.
Nama saya adalah Pak Nur Hidayat Bambang Bimo Suryono Ibnu Nuryono Prawiro Mulyo. Sudah hafal? Sudah hafal? Hafal belum? Oh belum? Diulang karena panjang ya. Karena panjang diulang. Diulang, nama saya adalah, diulang yang cepat ya. Yang bisa jelas menghafalkan nama saya dapat hadiah tiket menginap 5 hari di rumah sakit jiwa. Astagfirullahaladzim. Mau benar, mau. Saya antar nanti malam. Nama saya Pak Nur Hidayat Bambang Bimo Suryono Ibnu Nuryono Prawiro Mulyo. Sudah hafal? Sudah hafal? Kepanjangan. Ya udah, panggil aja namanya Pak Bimo ya. Siapa? Iya. Jangan gitu. Masa nyeletuk Bimo bibir monyong? Bukan lah ya. Ini bukan bibir monyong. Apalagi bibir monyong ompong lagi. Nih, udah ompong emang ya, sudah tua karena salahnya. Hari ini benar-benar kayak akan mendapatkan tugas berupa tausiah dan tentang dongeng. Kisah ya, atau dongeng untuk menyemangati kalian pada acara halal bihalal dan syawalan pada sore hari ini. Nah, Syawal itu teman-teman tidak mungkin lepas dari adanya bulan Ramadan. Ramadan bulan berkah. Bukan bulan suci. Kalau yang namanya bulan suci itu bulan Rajab, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Itu bulan suci. Kalau Ramadan namanya bulan berkah. Ya, sebentar. Biar makin jelas suaranya. Kakak ganti dulu ya. Sabar. Waduh, ternyata ada Ibu Profesor Dr. Zahira Zaki. Ada juga Bapak Ki Haji Zuda ya. Ada Iris Zuhairoh. Ada Arfa Arza. Menteri Keuangan kita besok ya. Amin. Jadi sawalan itu artinya meningkat kebaikannya. Peningkatan. Meningkat dari mana? Setelah kita menjadi pendekar Ramadan yang sukses, yang menang. Kan? Ramadan bukan bulan suci, tapi bulan berkah. Ramadan bulan berkah. Pintu surga dibuka. Pintu neraka ditutup. Setan-setan diikat. Al-Quran diturunkan, puasa diwajibkan, pahala 1000 bulan bagi yang beritikaf. Apa yang meningkat? Secara amaliyahnya adalah keyakinan, secara itikadnya adalah itikad batin nih, sikap batin kita ya, adalah semakin yakin dengan balasan Allah Subhanahu wa taala. Tapi aku penasaran. Berkali-kali datang bulan Ramadan bahkan puasa. Tapi tidak tahu artinya. Oh, Ramadan itu artinya bulan pembakaran. Tadi pagi aku bakar sampah, bakar pempes, bakar kertas. Bukan itu maksudnya. Yang dibakar adalah dosa-dosa. Karena puasa itu ibadah, maka kemudian manfaatnya adalah untuk bakar dosa-dosa di hati kita. Dosa kecil, marah sama adik, titik hitam di hati. Mencuri sandal, titik hitam di hati. Ngerumpi temannya, titik hitam di hati. Kalau dosa besar, bentak ibu, bukan titik hitam, tapi dosa besar, bukan titik lagi, tapi noda hitam yang besar di hati kita. Nah, dosa itu di hati kita, maka kemudian dibakar dengan bulan puasa, Ramadan namanya. Nah, makanya yang Ramadan kemudian jadi suci, Idul Fitri kembali suci. Kenapa suci? Hatinya suci. Dosa dibersihkan, najis dosa menjadi suci. Daging-daging yang tumbuh dari barang haram dibakar dengan Ramadan. Maka lahir seperti bayi yang suci. Suci. Beruntung kita puasa kemarin, ya kan? Man shoma Ramadana imanan wahtisaban
ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa? Puasa kan kalian? Ada yang batal? Ayo dikodok, diganti. Bulan Syawal atau bulan berikutnya. Jangan lewat tahun ya, diganti kalau yang kemarin batal. Nah, bulan Ramadan bakar dosa. Ya kan? Suci. Surga itu indah. Pintu surga dibuka, dihias lagi. Padahal sudah indah. Nabi Muhammad SAW menyampaikan pada kita semuanya bahwa surga itu seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang yang bertakwa. Siapa itu? Orang yang sudah berpuasa. La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi takwa, orang yang takwa, arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Disediakan surga seluas langit dan bumi. Keren. Masya Allah. Siapa yang pengen masuk surga? Siapa yang ingin orang tuanya masuk surga? Siapa yang ingin bundanya menggunakan mahkota cahaya di surga? Siapa yang pengen keluarga besar masuk surga? Amin ya robbal alamin. Saya doakan kita semuanya kumpul bersama guru-guru, keluarga besar sekolah kita di surga. Nanti reunian bareng-bareng ya. Kita bilang pada orang tua kita, pada guru kita, bahwa kita pernah transfer rekening pahala karena ilmu guru dan orang tua, perjuangan orang tua kita. Oh iya, benar sekali. Nah, surga itu teman-teman, surga itu kata Nabi Muhammad, orang yang paling miskin di surga, rumahnya 11 kali luas dunia. Itu yang paling miskin. Wow! Luas banget. Sekampung aja capek, apalagi. Tapi kita nggak capek di sana. 11 kali luas dunia. Apalagi itu di surga. Pohonnya akar di atas. Daun buahnya di bawah. Datang tinggal petik. Apalagi tanahnya intan belian permata. Dindingnya dari perak. Kemudian sungainya air susu, air madu. Lain dengan kota kita. Sungai Cudi warnanya coklat kayak coffee mix. Diminum langsung mencret. Ya kan? Banyak bakteri E. coli. Lah orang buang di sungai, kotorannya, limbah-limbahnya ya begitu ya. Apalagi pagi-pagi. Banyak yang buang kotoran di sana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itulah. Surga dibuka. Maka kita yang Ramadan yang bagus, semakin yakin dengan adanya surga. Semakin banyak amal soleh jadi bekal hidup kita. Tuh nanti orang yang sawal makin gemar ibadah, makin yakin dengan surga. Pintu neraka ditutup. Setan-setan diikat. Aduh, tanganku diikat, kakiku dirantai, udah dilakban. Tapi meskipun sawal mereka lepas, karena kita udah puasa, udah biasa menaklukkan hawa nafsu, menahan hawa nafsu, setannya nggak mudah mengganggu kita lagi. Pergi sana setan. Nah, lempar batu kayak Ismail. Lebih jernih hati kita mendengar ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Apa itu? Ajakan untuk berbuat baik dan ajakan untuk berbuat buruk. Pilih yang baik dong. Nah, setan diikat, udah lepas sekarang ya. Surga udah tutup. Moga-moga nama kita tertulis sebagai ahli surga. Moga-moga meskipun neraka dibuka, kita sudah tidak tertulis namanya sebagai penghuni neraka. Allahumma ajirna minanar. Allahumma ajirna minanar. Allahumma ajirna minanar. Kita diharamkan masuk surga, masuk neraka. Lalu Al-Quran diturunkan, bacaan Qurannya terus kita tadarusin, kita maknai, kita amalkan. Kemudian yang terakhir adalah puasa diwajibkan. Syawal, oke. Hari Kamis dan Senin, oke. Karena kita biasa mendekat pada Allah dengan menahan hawa nafsu, tidak makan, tidak minum. Bukan Ramadan aja, Syawal bulan berikutnya tetap kita berpuasa. Itulah orang-orang yang sawal. Ya. Siapa yang pengen disayang Allah? Angkat tangan, saya lihat. Yang angkat tangan saya doakan dibelikan handphone baru oleh orang tuanya buat belajar. Ya.
Yang angkat tangan. Siapa yang pengen disayang ayah? Sayang ibu? Sayang kakek? Sayang nenek? Sayang embek? Sayang embek. Sana masuk kandang kambing. Bolong pipinya ya. Digigit kambing. Bagus. Teman-teman. Sekarang Kak Bimo akan bercerita. Akan mendongeng ya. Mendongeng hari ini. Ya. Tentang ayat yang telah kakak sampaikan tadi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Dan diilhamkan dan kami ilhamkan kepada jiwa manusia, jiwa kita ini, hati kita ini, ilham untuk bertakwa dan berlaku dosa, berbuat dosa. Tapi kita pilih yang bertakwa. Suara malaikat dan suara setan. Ya. Nah, ini dongeng Islami ya, dongeng Islami. Tidak nyata sih, tapi Islam. Oke. Dongeng segera dimulai. Tes suara apa ini? Tema binatang-binatang. Suara apa namanya? Suara apa namanya? Iya, suara gajah ya. Kalau ini suara apa lagi? Suara apa itu? Boleh singa, harimau boleh, ya. Suara apa namanya? Iya, boleh. Betul. Suara monyet ya, simpanse. Suara apa namanya itu? Iya, suara serigala, adiknya Sri Wahyuni. Astagfirullah, memang namanya sama kakak adik. Salah tuh ya. Ini apa lagi? Ular. Ayam. Betul. Ya, yang betina ya. Kalau ini suara apa lagi? Ambulan atau polisi? Apa namanya? Bisa ambulan, bisa polisi ya. Kalau yang begini? Suara apa? Iya, suara tukang siomay naik helikopter. Ya, sama aja jadinya ya. Baik teman-teman semuanya, sekarang kita akan mulai cerita dari sebuah kota ya di Palestina yang sekarang dijajah oleh orang Israel. Sebut saja kota itu kota Haifa. Ya. Ada Ramallah, ada West Bank, ada Hebron, ada Gaza, ada Askelon, ya, ada Berseba, ada Lut dan sebagainya. Tapi kota yang kita sebut namanya kota Haifa. Ada seorang anak sore itu sedang kesakitan, naik sepeda mencari rumah seorang dokter muslim bernama Dokter Zainuddin. Dokter Zainuddin atau Zainuddin, ya. Aduh, sakit. Masih lama nggak ya? Sepertinya tinggal 2 blok lagi. Dia naik sepeda. Kemudian setelah sampai, dia lihat pintu gerbang masih terbuka. Berarti masih praktek. Di kota ini ada dokter Palestina yang muslim, kawan-kawan.
Dokter ini Muslim, namanya Dokter Zainuddin. Mereka tinggal dalam sebuah komunitas masyarakat Palestina yang sedikit minoritas. Kenapa? Yang lain mereka sudah diusir oleh orang-orang Israel di kota ini. Sekarang kan tinggal 3 tempat, di West Bank, Ramallah, sama Gaza. Kalau Gaza Islam semuanya, Muslim Palestina semuanya. Yang Yahudi diusir keluar. Tapi kota lain Palestina 90% dikuasai oleh orang-orang Israel. Lalu anak itu ini ketuk pintu. Assalamualaikum. Dokter. Yuhu, anybody home? Dokter. Belum ada jawaban. Assalamualaikum. Mungkin di belakang ya rumahnya besar panjang. Kemudian ia pencet. Oh, ada pilnya. Aku nggak tahu, mungkin di belakang. Karena suaranya kecil mungkin nggak nyampe. Iya, pencet bel itu. Kaget aku, keras banget nih. Ternyata ada yang konslet. Ada listriknya. Aduh, kaget banget nih. Harus diberitahu kalau rusak ya. Kemudian ada suara kaki melangkah dari dalam rumah. Pintu dibuka. Dokter Zainuddin yang gagah itu buka pintunya. Waalaikumsalam. Siapa ya? Loh, ternyata yang pencet bel pasiennya anak kecil, tingginya 1 meter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokter salim dulu. Iya, siapa namu, Nak? Aku namanya Ayami. Loh, siapa namanya? Kurang jelas. Namaku Ayami. Kaget aku. Kok kuncang-kuncang jadi pusing. Dokternya 2 meter, armnya 1 meter. Kan jauh banget ya. Kenapa, Nak? Aku sakit, dokter. Sakit apa? Sudah 5 hari ke belakang terus. Ngapain? Oh, diare. Iya, dokter. Yuk masuk, yuk masuk. Ayo masuk. Diperiksa dulu ya. Iya, dokter. Dokter mengambil stetoskop. Dengan wajah penuh kasih dan sayang, ia dekatkan anak itu, didengarkan detak jantungnya. Kenapa, dokter? Ini namanya sakit dangdut. Astagfirullah. Dia nggak suka dangdutan kok. Hanya musik, kayak musik, Nak. Detak jantungnya. Jadi bagaimana? Masih aman. Tapi kamu banyak kehilangan cairan kan, sering ke belakang. Iya, dokter. Tidurlah. Kenapa? Kamu disuntik ya, biar cepat sembuh. Nggak mau. Kenapa? Kata temanku nanti kalau disuntik mataku meletus. Yang ngomong siapa? Itu temanku bilang, Ismail. Emang balon apa? Kok bisa meletus? Bagaimana? Sudah. Rasanya nggak sakit kok. Sakitnya kayak apa? Hanya kayak digigit semut. Semutnya besar apa kecil? Sebesar truk. Ya semut bayi lah, Nak. Geli aja. Geli? Iya. Benar? Iya. Dokter kok pinter kok? Iya harus pandai. Mengapa? Nusa bangsa kita harus diselamatkan orang-orang yang tekun, berjuang, dan berilmu. Iya, dokter, aku paham. Kita dijajah mereka kan, dokter? Iya, Nak. Silakan tidur. Iya, dokter. Ayami tidur, dibalik mie ayam. Kemudian dokter menyiapkan injeksinya, suntiknya. Takut. Kenapa? Takut meletus. Enggak kok. Iya, dokter. Kenapa? Sakit. Sakit nggak? Enggak tuh. Dikit, dikit, dikit. Nah, di dalam alat suntik ini ada ribuan robot mikro yang akan berperang melawan kuman, bakteri, cacing, virus dalam tubuh. Semoga menang, Allah izinkan. Terima kasih, dokter. Peluru senapannya adalah obat. Silahkan diminum obatnya ya. 3 kali, apalagi untuk pengganti cairan.
Siap, dokter. Sudah. Dokter, aku nggak bisa bayar. Tidak apa-apa. Aku sudah tahu. Pahala dari Allah sangat membahagiakanku. Lebih dari dunia seisinya. Terima kasih, dokter. Cium tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayami pun pulang ke rumahnya, naik sepeda, melintasi 4 blok dari tempat praktek Dr. Jagger tadi. Syahdan. Di depan rumah Dr. Jagger, ternyata ada rumah dokter yang lain. Namanya Dr. Jagger. Tadi Janadin ya. Ini yang di depan rumahnya praktek juga Dr. Jagger. Seorang dokter Yahudi yang hatinya penuh dengan benci, penuh dengan ketakaburan, kesombongan dibanding kepada Dr. Zainuddin. Aku bahkan lebih pandai dari dirinya. Tapi kenapa orang Palestina itu mendapat banyak pasien dibandingkan aku? Aku kuliah sampai spesialis, sampai doktoral di luar negeri, di Amerika, di Inggris. Aku pulang, ini dokter paling hebat. Tapi kenapa pasienku sedikit? Malah dia orang Palestina itu. Tidak bisa dibiarkan. Ternyata dongkol, iri, hati yang merupakan was-was bisikan setan itu lama-lama bikin dia menjadi punya pikiran buruk, pikiran jahat. Hatinya buruk, pikirannya buruk, perbuatan jadi buruk. Apa yang ia lakukan? Aku akan balas dendam pada dokter itu. Gara-gara ia tinggal di sana dan tidak mau minggir. Ternyata aku menjadi kalah bersaing dan sedikit pasien yang datang padaku. Selain ilmu kedokteran, Dr. Jagger orang Israel ini, orang Yahudi ini, ternyata juga bisa meracik obat, ahli farmasi. Ia melakukan uji coba di laboratorium dengan tentara, ahli-ahli pengetahuan dari orang-orang Yahudi. Ia bikin 2 buah obat. Obat A bila dimakan jadi jahat, obat B bila dimakan jadi pulih baik kembali. Kok bisa begitu? Ya, obat ini dipesan oleh tentara agar mereka yang jubana, penakut, bisa menjadi berani, menjadi garang, liar ketika menembaki orang-orang Palestina. Mereka minum obat, padahal mereka kalau nggak minum obat ketakutan, perang aja ngompol pakai pempes ya, dan pernah nggak menang. Tapi menangnya lawan prajurit tentara rakyat yang tidak punya senjata, diusir terus. Dihancurkan rumahnya, dirampas tanahnya, kebunnya, zaitunnya, ternaknya, diambil, kurmanya juga demikian. Beraninya lawan rakyat biasa. Nah, rupanya obat yang dibuat Dr. Jagger ini ditingkatkan kadar pengaruh pada fisik manusia yang meminumnya. Sekarang akan aku tunjukkan. Saat balas dendam telah tiba. Akan kukalahkan, kuhancurkan Dr. Zainuddin ini. Kemudian ia minum obat dengan dosis yang paling tinggi. Kemudian ia minum. Minumnya pakai doa enggak kalau mereka? Ya pakai doa, tapi doa yang salah ya, doa Yahudi. Kalau kita doa makan gimana? Ayo, masih ingat? Doa makan gimana? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Gitu? Begitu? Loh, betul apa salah? Betul apa salah? Doa makan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Betul apa salah teman-teman? Masak makan di toilet, ya salah lah. Masak makan sosis sambil naudzubillahi min dzalik ya. Doanya cukup bismillah atau bismillahirrahmanirrahim ya. Kemudian kita baru makan. Jangan salah doanya ya. Bahaya nanti masak di toilet. Nanti bismika Allahumma ayya wa bismika amut keluar dari WC. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ternyata teman-teman, kemudian ia minum obat, badannya bereaksi. Badannya menjadi tebal. Matanya menjadi besar melotot. Giginya jadi gondrong. Kalau aku ompong. Perutnya
Perutnya bukan six pack, tapi one box. Gendut banget ya. Kayak perutnya ayah buat trampolin enak. Sama adik-adik kita. Tuh teman-teman kalau nggak punya slime, pakaian perutnya ayah, main slime di sini. Langsung kabur ayahnya geli. Nah, teman-teman semuanya, ya kemudian keluar rumah menjadi monster yang menakutkan. Aku adalah makhluk yang paling kuat di kota ini. Tak ada yang bisa menaklukkanku. Bahkan peluru pun tidak akan mempan melawanku. Ia keluar rumah, ia hancurkan taman-taman. Orang yang sedang berjalan, ia takuti kabur. Kota jadi sepi. Toko-toko tutup. Terdengar kabar ada monster menguasai kota. Polisi, penyakit alam tidak bahaya. Ia telah berhasil masuk rumah Dr. Jalaluddin, menghancurkan rumah itu. Untung Dr. Jalaluddin sedang pergi meninggalkan kota. Ada tugas yang lain. Wah, ia kemudian dikepung oleh tentara. Ditembak tidak mempan, tapi akhirnya lari masuk rumah dan kemudian mengambil obat B, ia makan. Pulih lagi seperti semula. Badan yang besar, berotot, ini telah berubah menjadi wujud asli Dr. Jagger yang kutilang darat, kurus, tinggi langsing, dada rata, wajahnya pede, kayak Kak, mau kan pede wajahnya ya? Tahu pede? Petang dedet gelap gulita ya. Semoga wajah saya tidak mengganggu kesehatan kalian. Amin ya robbal alamin. Ada yang bilang Kak Imo wajahnya imut ya kan? Hitam mutlak. Teman-teman, kalau ada yang bilang Kak Bimo ini wajahnya kayak artis Korea, betul apa salah? Betul apa salah? Ada yang ngomong loh katanya Pak Bimo tuh wajahnya kayak opa-opa Korea gitu. Betul salah? Salah. Kak Bimo ini sama Aldebaran cakep siapa? Kak Imo sama Pangeran cakep siapa? Kak Imo sama Raffi Ahmad cakep siapa? Sama Sule? Hah? Sama monyet? Sama kambing? Enak aja. Kalian belum pernah saya nih. Nih, artis kenalkan. Al Baqoroh. Kayak sapi dong kalau begitu. Suka nonton sinetron ya kalian ya. Kok bisa jawab begitu? Hari kedua, Dr. Jagger turuti fa'alhamaha fujuroha. Fujuroha, kefajiran dosa ia ikuti. Kata-kata. Udah makan saja. Berikan balasan pada orang-orang yang memberikan balasannya penghargaan cukup padamu. Lakukan sekarang. Ia minum obat kedua. Badannya berubah menjadi makhluk besar kembali. Mengacak-acak. Memporak-porandakan seisi kota. Dia jadi lupa diri. Tidak orang Israel, tidak orang Islam, Palestina, diganggu semuanya. Tiba-tiba ketika ia sudah berhasil membuat tentara kocar-kacir, polisi yang hibrid lari tunggang-langgang, lari kencing-kencing, masuk mobil terkentut-kentut, masuk barak tereok-eok. Karena monsternya gede tadi, rupanya ada yang datang. Helikopter militer datang dengan seorang tentara membawa apa namanya? Basuki. Basoka ya, Basuki itu kan yang jual siomay itu ya. Ditembakkan ke dadanya. Saat ia mengatakan, aku kuat, tak mempan dengan harta kalian. Tak mengapa. Tembakan kedua. Akhirnya dadanya setengah panas, kemudian ia muntah darah, dan kemudian jatuh terbang. Dr. Jagger itu menemui ajalnya. Badannya mengecil kembali semula. Orang berteriak, dia kan Dr. Jagger yang memberikan kita obat. Kenapa seperti ini? Tak ada seorang pun yang tahu. Hanya disebabkan oleh mengikuti hawa nafsu, bisikan setan dalam dirinya. Alhamaha fujurah wa taqwa. Dr. Zainuddin biasa mengikuti bisikan takwa para malaikat. Sedang Dr. Jagger mengikuti bisikan setan. Kata Nabi Muhammad,
Orang Muslim adalah orang yang tidak pernah bosan berbuat kebaikan hingga ia masuk ke dalam surga. Insya Allah. Coba semuanya teman-teman letakkan tangan di dada. Yang pengen jadi orang hebat, letakkan tangan di dada. Yang pengen sukses, yang pengen keren, yang pengen juara, berprestasi, tirukan suara gerakan saya. Tangannya begini. Ayo, semuanya begini. Tirukan ya, dan ikuti gerakannya. Aku harus sehat. Aku harus pintar. Aku harus soleh. Aku harus juara. Aku harus ke surga. Ulang sekali lagi ya. Aku harus sehat. Ibu bapaknya juga boleh ikut deh. Bu guru juga boleh ikut. Bu guru yang ikut teriak seperti ini, saya doakan bulan ini turun 2 kilo badannya. Amin ya rabbal alamin. Pak gurunya juga lunas hutang-hutangnya. Insya Allah. Aku harus sehat. Aku harus pintar. Aku harus juara. Aku harus soleh. Aku harus ke surga. Tepuk tangan yang meriah buat kita semuanya. Ayo yang di layar kelihatan. Tepuk tangan yang meriah semuanya. Tepuk tangan yang meriah untuk SD Muhammadiyah Pakel kebanggaan kita. Sambil teriak, ye, tepuk tangannya. Ye. Lebih semangat lagi. Ye. Paling semangat. Ye. Terima kasih teman-teman. Kakak doakan semoga semakin jaya tahun ini lulusan SD Muhammadiyah Pakel terbaik DIY. Sekolahnya berprestasi dan favorit semuanya ya. Dan kemudian menjadi kebanggaan Indonesia di kancah nasional dan internasional. Insya Allah. Yang pengen jadi orang sukses takbir. Allahu Akbar. Yang pengen orang pintar takbir. Allahu Akbar. Yang pengen surgakan ayah bunda takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, bagaimana? Dongeng dari Kak Bima seru bukan? Terima kasih atas dongeng yang sudah disampaikan Kak Bima. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan manfaatnya. Acara yang kelima adalah Ikrar Syawalan yang akan dipimpin oleh Bapak Eka Taberi Santoso SPD. Kepada beliau, Bapak Eka Taberi Santoso dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd.
Anak-anakku semuanya, dari kelas 1 sampai kelas 6, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat semua. Dan Pak Eka, salam buat ayah bunda di rumah ya. Alhamdulillah anak-anakku semuanya pada kesempatan sore hari ini, anak-anakku semuanya beserta Bapak Ibu Guru bisa mengadakan kegiatan pengajian dan sawalan. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang telah membersamai anakku semuanya dalam rangka pengajian dan sawalan yang baru bisa kita laksanakan hari ini. Kepada yang terhormat Ibunda Novi Nuryani, SIP MPD, selaku PLT Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Pakel, Bapak Ibu Guru, karyawan yang kami hormati, beserta anak-anakku semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 yang luar biasa dan Pak Guru banggakan. Perkenankan di sini Pak Guru, Pak Eka akan memimpin anak-anakku semuanya untuk mengucapkan Iqrar Sawalan. Dan hari ini adalah hari yang ke-16 dari bulan Syawal. Dan bulan lalu anak-anakku semuanya kita telah melaksanakan ibadah puasa selama 30 hari penuh. Dan kita berharap segala amal kita yang telah kita laksanakan, baik yang ibadah wajib maupun sunnah, itu diridhoi Allah dan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harapan kita, tujuan kita berpuasa nantinya adalah kita menjadi insan yang takwa, la'alakum tattaqun. Dan untuk menyempurnakan puasa kita anak-anakku semuanya, marilah kita bersihkan diri kita dari kesalahan, kekhilafan yang mungkin kita telah perbuat baik kepada Bapak Ibu Guru maupun dengan teman-teman kita semuanya. Dan anak-anakku semuanya, supaya lebih hikmat, marilah anakku bersama-sama kita mengucapkan Iqrar. Nanti yang Pak Guru akan menyampaikan duluan, anak-anak akan menirukan dari rumah masing-masing. Dan supaya lebih hikmat dan lebih semuanya lebih tertib dan intinya lebih hikmat dan tidak ada suara, anak-anak bisa dimatikan mic-nya dan anak-anak bisa menirukan dari rumah saja. Marilah anak-anakku semuanya kita mulai untuk Iqrar Sawalan, dan anak-anakku semuanya silahkan untuk hidupkan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan segala kerendahan hati, dengan tulus, saya mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh yang hadir dalam pertemuan virtual ini, baik siswa kepada guru, karyawan, atau sebaliknya, maupun siswa dengan siswa SD Muhammadiyah Pakel Program Plus. Atas segala kesalahan dan kekhilafan yang saya lakukan, baik melalui perkataan maupun sikap dan tingkah laku saya. Demikian pula, apabila seluruh yang hadir dalam pertemuan virtual ini terdapat kesalahan dan kekhilafan kepada saya, baik melalui perkataan maupun sikap dan tingkah laku, dengan hati yang tulus, saya telah memaafkan lahir dan batin. Teriring doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, serta mengabulkan segala doa dan permohonan kita dalam takwa kepadanya. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aizin wal faizin. Kullu amin wa antum bi khair. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi anak-anakku
ikrar sawalan yang sudah kita sampaikan dan sudah kita ucapkan bersama-sama, dan semoga ini akan menjadikan diri kita menjadi diri yang solih solihah, bersih dari segala kesalahan, dan tidak hanya pada momen Lebaran kita meminta maaf. Setiap ada kesalahan yang kita berbuat, langsung meminta maaf, tidak menunggu pada saat Lebaran. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eka Tabri Santoso yang telah memimpin ikrar pada sore hari ini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Hadirin dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah. Acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan membaca doa penutup majelis taklim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, demikian acara demi acara yang telah kita lalui bersama. Saya Azam Fadila Pradana selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kesalahan. Dan sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.